بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah wal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di petang hari ini, kita dipertemukan kembali di majlis, di antara majlis-majlis ilmu. Semoga niat-niat kita menuju tempat yang mulia ini dicatat benar-benar sebagai amal soleh, amal yang ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya, dan semoga dicatat sebagai amal-amal kebaikan yang kelak memperberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan dari pembahasan Tazkiyatun Nafs yang kita ambil dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Yaitu pembahasan lanjutan dari tema Tazkiyatun Nafs yang kita ambil kali ini dari kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, karangan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Telah kita mulai di 1-2 pertemuan yang lalu tentang apa itu da' wad dawa. Ad-da' artinya adalah penyakit, ad-dawa obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kenapa ini kita bahas? Karena dalam kitab ini akan juga disebutkan hal-hal yang menjadi tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa atau penyucian jiwa. Yang telah kita bahas sebelumnya, makna penyucian jiwa itu adalah ketika kita yaitu membersihkan jiwa-jiwa kita, lahir dan batin kita dari segala macam dosa dan keburukan, karena itu adalah semuanya sumber penyakit. Kemudian setelah kita bersihkan, yaitu kita beramal soleh, kita hiasi dengan amal soleh, baik lahir maupun batin kita. Dan juga telah kita sebutkan segala macam penyakit ya bisa jadi itu sumbernya dari dosa, ketidaktenangan kita, ya musibah yang kita alami, yang kita rasakan, atau mungkin ujian-ujian, itu tiada lain kecuali karena dosa-dosa kita. Karena dosa itu sumber malapetaka yang harus kita hindari. Kalaupun terjatuh harus kita taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar dosa-dosa itu di dunia ditutup ya, kemudian diampuni, kemudian di akhirat itu benar-benar dihapus. Meskipun sebagian pendapat para ulama mengatakan dosa-dosa itu akan tetap ditampakkan, namun sudah dihapus, yang disebut dengan hisab yasiro, hisab yang ringan. Itu yang kita harapkan dari kehidupan kita. Namanya manusia tidak lepas dari namanya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, kemudian telah kita sebutkan setiap penyakit pasti ada obatnya, baik itu penyakit fisik dan lebih-lebih penyakit hati. Ya, penyakit hati yang kita lebih fokuskan karena bagian dari tazkiyatun nafs. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Kenapa? Allah tidaklah menurunkan penyakit, pasti di situ juga menurunkan obatnya. Segala macam masalah pasti ada solusinya. Ya, segala macam masalah, problematika, ya pasti semuanya ada solusinya. Kenapa? Semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kunci utama adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Pasti. Ini harus kita yakini. Demikian juga setelah kita mengetahui semua penyakit pasti ada obatnya, mau penyakit fisik ya atau penyakit roh, penyakit hati kita, semuanya ada obatnya. Kemudian kita harus tahu obat yang paling utama dan pertama adalah berobat dengan apa kira-kira? Dengan obat-obatan baik medis atau alternatif atau apa? Obat yang paling utama? Ya, sudah kita bahas sebelumnya, obat yang utama adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu semuanya adalah obat. Semuanya itu adalah penyembuh. Bukan hanya Al-Fatihah, bukan hanya ayat kursi, bukan hanya Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, bukan hanya Al-Mulk, ya, bukan hanya Al-Baqarah atau ayat-ayat yang lain, ya, dari ayat-ayat yang sering biasanya digunakan untuk penyembuh, ya, namun semua Al-Quran pada dasarnya adalah syifa, adalah penyembuh. Sudah kita baca ayatnya di surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Hudan wa shifa. Demikian juga di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kalau di surat Fussilat telah kita sebutkan ya, sedikit mengulang. Kalau seandainya Al-Quran itu dari orang-orang non-Arab, ya, pasti orang-orang akan mengatakan kenapa tidak diterangkan saja. Sebenarnya ini adalah hilah, alasan ya agar mereka menolak Al-Quran. Kalaupun benar-benar Al-Quran diturunkan dengan bahasa tidak selain bahasa Arab, pasti mereka akan protes lagi. A'jamiyyun wa arabi. Ya, apakah Al-Quran turun dengan bahasa non-Arab sedangkan Nabi dari orang Arab? Ya, tujuannya untuk protes lagi. Akhirnya Allah menutup ayat ini, Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah Al-Quran itu untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman, entah dia orang Arab, orang non-Arab, semuanya yang penting dia beriman, pasti dia akan mendapat hudan wa shifaa. Akan dapat petunjuk dan juga pengobatan. Demikian juga di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Qur'an, benar-benar di situ ada syifa wa rahmah. Syifa artinya ya penyembuh, ya, wa rahmah dan juga rahmat, kasih sayang kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ya, demikian juga telah kita sebutkan kisah sebagian para sahabat yang sedang bertamu ke suatu kaum, namun kaum tersebut tidak mau memberikan pelayanan kepada tamunya, yaitu para sahabat minta agar bisa menginap sejenak, namun ditolak. Akhirnya suatu ketika pemuka kaum tersebut disengat oleh kalajengking sehingga dia mau berobat tidak sembuh-sembuh. Akhirnya diarahkan ke sebagian para sahabat dan para sahabat bisa menyembuhkan dengan syarat ya minta untuk diberikan jamuan, dalam arti sebagai tamu sewajarnya. Akhirnya dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh seketika seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Ya, nanti akan disebutkan rahasianya. Ya, setiap ayat yang kita baca itu sebagai obat. Setiap ayat yang kita baca itu sebagai obat dan penyembuh. Makanya perbanyak membaca ayat, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau ingin hati kita sehat, ya, fisik kita sehat, ya, karena fisik itu biasanya penyakitnya dari hati juga. Kalau ingin pikiran kita tenang, ya, sering-sering baca Al-Quran, ditadaburi, karena itu semuanya syifa wa rahmah, semuanya itu adalah penyembuh dan rahmat. Ya, bahkan ketika hal ini sampai kabarnya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengingkari, bahkan menegaskan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahu dari mana engkau bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bisa sebagai penyembuh. Ya, qad asabtum, sungguh engkau telah berbuat benar. Ya, maka ini takrir persetujuan dari Nabi SAW bahwasanya Al-Fatihah
itu bagian dari ayat-ayat ruqyah, bisa dipakai untuk menyembuhkan. Namun yang di sini yang nanti akan dibahas ya. Kadang orang baca Al-Fatihah ribuan kali tapi nggak ngefek, atau dibacakan Al-Fatihah juga nggak ada pengaruhnya sama sekali, atau kita sendiri baca Al-Fatihah ya tapi nggak tenang-tenang juga ya, atau ya masih gelisah ya. Ini ada apa masalahnya di mana ya. Kemudian disebutkan pula yang kemarin kita terhenti, bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan waqad athara hadzal dawa fi hadzal da wa azalahu hatta ka'lam yakun wa huwa ashalu dawa'in wa aysaruhu walau ahsanal abdu tadawi bil Fatihah la ra'a laha ta'tsiran ajiban fi syifa. Beliau mengatakan ya, obat ini akan mempengaruhi ya, menghilangkan penyakit ya, akan menghilangkannya seolah-olah tidak pernah terjadi sakit sama sekali. Seperti tadi kisah pemuka kaum yang disengat oleh kalajengking, kemudian dibacakan Al-Fatihah sembuh seketika seolah nggak pernah sakit. Percaya ini ya kita ya. Ini penyakit fisik loh ya. Penyakit fisik disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana bisa terjadi? Nah, ini ketika obat itu, ketika penyembuh itu dibaca dengan penuh keyakinan, kemudian tidak ada penghalang, kemudian orang yang dibacakan tadi menerima sepenuhnya dengan ayat-ayat Allah, pasti akan sembuh. Ya, makanya ada beberapa faktor nanti yang menyebabkan Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh. Ya, dari orang yang membaca, dari yang dibacakan, dan juga dari tubuh orang yang dibacakan itu sendiri. Dan juga apakah ada penghalang? Ya, penghalang ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah dosa-dosa kita. Sebagaimana doa itu adalah senjata paling ampuh bagi orang beriman. Namun kadang kita berdoa namun tidak terkabulkan. Kenapa? Bisa jadi karena doa kita itu nggak yakin. Nanti akan disebutkan doanya, hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian itu ya yakin dengan ijabah dari Allah. Ini yang harus kita amalkan ya. Jadi berdoalah dengan doa yang kalian yakin doa itu diijabahi. Kita sebagian berdoa tapi nggak yakin, hanya sekedar qomat kamit saja. Ya, kalau kita doa yakin Allah mendengar doa kita dan diijabahi pasti. Kemudian wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang ghafil, dari hati yang lalai, dari hati yang lengah. Ya, jadi doa itu akan didengar oleh Allah dan akan diijabahi kalau kita doanya itu yakin dan bukan dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana doa, demikian juga sebagaimana penyakit-penyakit fisik yang lainnya. Jadi sekali lagi diperkuat, doa yang paling mudah atau obat yang paling mudah itu adalah Al-Quran itu sendiri. Sering-sering baca Al-Quran, ditadabburi, diamalkan, itu sebagai obat kita. Ya, kalau seandainya seseorang dikatakan di sini seorang hamba memperbagus pengobatannya dengan Al-Fatihah, pasti dia akan melihat pengaruh yang luar biasa dari penyembuhan itu sendiri. Jadi nggak perlu banyak obat-obatan ya. Ini bukan berarti nggak usah ke dokter loh ya. Ya tergantung ini tadi. Jadi yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengobati fisik dengan bacaan Al-Fatihah. Bahkan beliau mencoba. Beliau mengatakan ya, wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adwaan wala ajdu tabiban wala dawaa. Ya, beliau mengatakan aku pernah singgah atau yaitu tinggal di Mekah beberapa waktu dan aku diserang beberapa penyakit. Aku nggak mendapatkan dokter dan obat-obatan. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka beliau mengobati dirinya hanya dengan Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'thirun ajiban. Maka aku melihat pengaruh yang luar biasa dari bacaan Al-Fatihah itu ketika dijadikan sebagai penyembuh. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an. Maka aku menyarankan kepada orang yang mengeluh kepadaku ya, sakit ya, mengeluh sesuatu tentang sakit ya, maka
aku sarankan mengamalkan seperti tadi, bacalah Al-Fatihah, dan didapatkan dari sini banyak orang yang sembuh dengan seketika. Ya, itu kata beliau ya. Kita lihat penjelasannya dari perkataan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala wa ra'ah. Beliau juga mensyarah kitab Ad-Da' wa Dawa dan masih berlangsung ya. Beliau mengatakan ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim untuk mengamalkan hadis Nabi tadi. Ya, sembuh penyakit fisiknya dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau kita lihat nalarnya, apa hubungannya penyakit atau disengat kelajengking dengan ya dibacakan Al-Fatihah kok bisa sembuh? Nah, itulah keyakinan yang kuat ya. Kemudian beliau juga mengatakan di sini ya, penjelasannya kita terjemahkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau mencoba ketika banyak penyakit pada dirinya atau sedang sakit, tidak didapati dokter sama sekali dan juga tidak ada obat. Akhirnya beliau mengamalkan ini dengan berobat membaca Al-Fatihah, maka melihat efek yang luar biasa, dan ini ya ditularkan kepada orang-orang yang merasakan sakit juga ya, yang datang kepada beliau. Ya, beliau mengatakan di sini wa huna latfatun haqiqatun yusharu ilaiha ya'ti katsirun minaz zuwar wa yabhathuna an ruqatin wa hadha katsirun wa hal ta'rif raqiyan wa hal tadullani ala raqin rubbama atau ila syakhsin ya'abdu, ya ini bacaannya ya, bi ba'di ya, rubbama atau ila syakhsin bi ba'dil ashkhas wa qalu hal anta raqi ya, fa tariqatu allati 'alaiha Ibnu Qayyim rahimahullah wa hiya tariqatun mubarakatun 'azimatun yurshidul marid ila an yarqi aw yarqi nafsahu. Ya, beliau mengatakan di sini ada faedah penting ya yang diarahkan dari pengamalan Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu rubbama, bisa jadi ada seseorang yang dia sakit ya, sebagaimana yang terjadi pada diri kita. Ada sebagian mencari apakah ada orang yang bisa meruqyah ya, biasanya kalau sakit tertentu yang mungkin sudah hampir putus asa ya, apakah ada orang yang bisa meruqyah ya. Kemudian apa yang ditempuh oleh Ibnu Qayyim? Beliau tidak mengatakan pergilah ke fulan, pergilah ke si fulan, dia ahli ruqyah, dia sudah mujarab ruqyahnya ya. Namun apa yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, yaitu beliau mengarahkan kepada yang sakit ini untuk meruqyah pada dirinya sendiri, yaitu an yarqiya au yurqiya nafsahu, untuk bisa meruqyah pada dirinya sendiri, diarahkan untuk bisa ruqyah mandiri. Ya, kenapa ini dilakukan ya? Sebagaimana tadi Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau sakit, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian datang orang-orang kepadanya yang mengeluhkan sakit, beliau hanya mengarahkan bacalah Al-Fatihah, dan didapati di situ banyak sekali yang sembuh. Ya, ini yakin ya, ini sesekali ya, atau bahkan mungkin kita sering-sering coba mengamalkan. Ya, sakit dikit kita baca Al-Fatihah ya, dengan pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, tujuan yang benar ya, insya Allah ya. Disebutkan di sini salah seorang salafun saleh yang bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syekhir pernah menjenguk orang sakit ya, ini agar kita lebih yakin lagi ya. Maka dia berkata kepada atau orang yang sakit itu berkata kepadanya, ya fulan atau ya Mutarrif, tolong doakan saya. Sebagaimana kalau kita sakit ya, kalau kita sedang menjenguk orang sakit pasti kan minta didoakan. Kita jawabannya gimana? Ya, insya Allah ya, kita doakan. Tapi apa dijawab oleh salah seorang salafun saleh tadi? Beliau mengatakan faqala lahu ud'u li nafsik. Apa katanya? Berdoalah sendiri. Tego kita mengatakan gitu ya, ketika ada orang sakit ya, kemudian tolong doakan ya biar saya sembuh. Kemudian kita katakan doa saja sendiri. Bagaimana ini?
Ya, tapi maksudnya adalah kenapa ya? Fa inna da'wataka da'watan muttar wallahu yaqul amma yujibul muttarra idza da'ah. Ya, penjelasannya adalah ini, pengaruh doa itu akan kuat kalau yang berdoa itu dalam kondisi sangat-sangat terpaksa, terdesak. Itulah doa orang yang fakir, doa orang yang membutuhkan ijabah. Beda dengan orang yang tolong doakan ya. Ya, kita kan nggak ada perasaan ya, nggak ada perasaan, mungkin kasihan, hanya mungkin nggak merasakan betapa sakitnya orang yang sakit tadi, sehingga doanya ya sekedar ya semoga lekas sembuh ya, gitu-gitu aja. Tapi kalau orang yang sakit sendiri yang merasakan ya sakitnya seberapa, kemudian diarahkan panjenengan doa sendiri dengan penuh perasaan tunduk, merasakan yaitu terhimpit ya, sempit, kemudian minta kepada Allah dengan sebenar-benarnya, itulah doa yang lebih berefek daripada doa orang yang lalai tadi. Ya, kenapa? Allah itu mendengar dan mengijabahi doa orang-orang yang dalam keadaan terhimpit, terpaksa ketika dia meminta. Ya, sehingga di sini dakwatul ma'ani lil marad al muta'allim ya alladzi fi shiddatihi laisa ka da'wati syakhsin la yuhissu bima yuhissuhul marid min alamin ya wa mu'anatin fa da'watul marid li nafsihi da'watun muttar fa aula min an taqul na'am ana sa'ada'u laka wa ila akhirih. Ya, beliau mengatakan doa orang yang sakit dan merasakan pedihnya itu lebih diijabahi daripada doa orang yang nggak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sakit. Ini makanya ketika ini tetap kita mendoakan ya, tapi kita arahkan dengan pelan-pelan. Ya, kita doakan, namun alangkah baiknya pula panjenengan doa sendiri sambil lapangkan hatinya. Doa orang yang sakit itu lebih diijabahi oleh Allah Ta'ala, lebih ya berefek, berpengaruh daripada orang yang tidak merasakan sakit. Ya, inilah dakwah, di situ ditanamkan tauhid di sana. Ya, sehingga ini lebih aula, lebih utama daripada kita mengatakan ya saya akan mendoakan. Itu kata beliau ya, penjelasannya seperti itu. Daripada kita mengatakan ya saya doakan cukup ya, diarahkan juga ya seperti yang tadi kita sebutkan, berdoalah kepada Allah hadisnya sedangkan kalian dalam keadaan sangat-sangat yakin, dan Allah tidak akan menerima doa orang yang dalam keadaan lalai, dengan hati yang lalai ya. Sebagaimana kalau kita doa pakai bahasa Arab, kalau kita nggak paham artinya ya sekedar baca aja ya, apakah itu akan diijabahi ya? Apakah doa yang kita panjatkan itu kita pahami? Ya, kalau tidak, ya seperti itulah ya doa-doa yang kita panjatkan namun kita tidak memahaminya. Jadi berdoalah dengan orang yang dalam keadaan yakin, dan jangan berdoa dalam keadaan lalai. Salah satunya ketika sakit tadi ya, diarahkan seperti itu. Jadi berdoalah untuk dirimu sendiri dan doronglah dia ketika dia sakit tadi ya. Bahkan juga doakan dari tempat lain, karena doa min dhahril ghaib, doa orang atau doa saudaranya sesama muslim ketika dia tidak mengetahuinya, itu juga doa mustajab. Jadi dua-duanya diamalkan ya. Tapi ya diarahkan pula untuk berdoa berdoa untuk dirinya sendiri ya. Jadi itu kemudian tambahannya ya. Sekarang kita coba membahas yang diingatkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah tentang perkara doa tadi ya. Ya, beliau mengatakan walakin hahuna amrun yambagi at-tafattun lahu wa huwa anna al-adhkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hal fi nafsiha nafi'atun syafiyah ya, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah walakin tastad'i qabul al-mahil wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirihi. Ini penjelasannya ya. Tadi mungkin ada salah baca roko ya, roki ya, roki itu adalah peruqyah ya, roki adalah peruqyah, ruko ini nanti akan disebutkan ya. Jadi di sini ada yang perlu kita pahami
bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dijadikan sebagai penyembuh tadi dan juga doa-doa yang dijadikan ruqyah itu secara zatnya dengan sendirinya itu memang sudah ya asalnya itu sudah bermanfaat dan sebagai penyembuh. Ya kita ulangi ya. Jadi tadi kan sudah kita sebutkan dari pembahasan ini semua ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai penyembuh apapun ayatnya. Demikian juga zikir-zikir ya. Doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu semuanya sebagai penyembuh dan sebagai ayat-ayat yang dibaca untuk ruqyah. Dengan sendirinya ya doa itu memang sudah sebagai penyembuh. Namun apakah setiap penyembuh kemudian dijadikan penyembuh manjur kemudian ada hasilnya? Mungkin? Ya, apakah efeknya itu mesti sama dibacakan ke orang atau kita bacakan pada diri kita sendiri kemudian langsung seketika muncul hasilnya? Ya, ini berarti ada sesuatu yang menghalangi. Makanya di sini ada beberapa faktor ya. Faktor pertama doa sendiri ya, doa itu sendiri, ayat-ayat itu sendiri. Ya, ini kalau yang kemarin kita terjemahkan, kita kirimkan terjemahannya bisa dibaca di halaman 9 ya. Ya, mungkin yang kemarin kita berikan terjemahannya yaitu bisa dibaca di halaman 10 afwan. Ya. Jadi beliau mengatakan faktor yang pertama ya, berarti doa itu sendiri, ayat-ayat itu sendiri ya, dan bacaan-bacaan itu memang sudah bermanfaat dengan sendirinya. Memang aslinya sudah sebagai syifa, sebagai apa? Penyembuh. Namun apakah cukup faktor ini saja? Ada faktor lain, harus ya didorong dengan qabulul mahil. Qabulul mahil, mahil itu adalah kalau terjemahannya adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita itu, hati kita itu menerima dengan ayat-ayat tadi atau tidak? Ya, jadi tubuh kita itu menerima, hati kita menerima dengan ayat-ayat itu atau tidak? Artinya apa? Kita mengimani itu adalah kalamullah. Itu adalah firman Allah Ta'ala. Kita meyakini setiap ayat itu bisa menjadi penyembuh. Kadang orang ketika diperintahkan seperti yang kita sebutkan kemarin, ini perkataan Syekh Abdul Razak juga ya. Ketika seorang sakit kemudian disuruh baca, coba aja baca sendiri. Dia akan mengatakan, iya saya coba. Saya coba dulu ya. Ini menunjukkan orang yakin atau tidak? Ya belum. Ya justru kalau yakin itu langsung. Nah, langsung tanpa mengatakan, ya saya tak coba dulu. Bukan seperti itu. Jadi ini ya, kita ulangi. Faktor yang pertama doa, bacaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tubuh kita menerima atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan dari orang yang membaca. Ya, dia punya himmah, punya semangat, punya motivasi, yakin bahwasanya dia ya dengan keyakinannya itu dia bisa menjadikan ayat-ayat ini dibaca tadi sebagai penyembuh. Jadi ada 3 faktor yang disebutkan, bacaan itu sendiri, kemudian hati seseorang atau fisik seseorang, dan juga orang yang membaca. Ya, kalau kita ulangi, bacaannya itu dengan sendirinya memang sebagai penyembuh. Kemudian hati seseorang, dia menerima hal itu atau tidak? Karena ada orang yang dibacakan ayat-ayat nggak menerima. Memang hari-hariannya itu memang nggak sering membaca Al-Quran, sehingga dengarkan baca Al-Quran itu nggak enak rasanya. Ya, lebih senang dengarkan musik, lebih senang dengarkan ya hal-hal yang lain. Ya demikian juga semangatnya tadi ya, yaitu pengaruh orang yang membaca itu yang tadi kita sebutkan, ketika membaca itu harus pakai yakin dengan 100% bahwasanya ini ayat Allah yang saya baca bisa menyembuhkan, bukan dirinya sendiri yang menyembuhkan, tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan doa ini tak baca sembuh nggak ya? Ya, antara sembuh dan tidak ya. Nah, ini berarti nggak yakin. Tapi ketika membaca itu yakinlah bacaan ini dengan izin Allah ya jadi penyembuh. Ya, sehingga ketika ayat-ayat ini dibaca, doa-doa ini dibaca, kemudian kok ternyata penyembuhannya terlambat, ada sesuatu yang kurang, maka di situ bisa jadi ada kekurangannya. Yang dikatakan di sini, famata takhallafa syifa'u kana li dha'fi ta'thiril fa'il
aw li adami qabulil munfa'il aw li mani'in qawiyyin fihi yamna'u an yanja'a fihi dawa. Beliau mengatakan, ini kita pelan-pelan ya membahasnya dan semoga bisa kita amalkan. Ketika pengobatan itu kok penyembuhannya lambat, padahal tadi contohnya adalah seketika ketika dibacakan Al-Fatihah yang disengat kalajengking tadi langsung sembuh seketika. Nah, kita mempraktekkan, kok nggak bisa gimana? Iya, misalnya kita ya namanya sakit ya, macam-macam tahlinu atau apa, coba diamalkan. Ya, kalau kita bacanya yakin, hati kita menerima ayat-ayat Allah, mengerti ayat-ayat yang dibaca, dan kita yakin penyembuh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kita nggak ada penghalangnya sama sekali, ya, maka seketika dibacakan langsung bisa sembuh. Ini bisa kita coba ya, silakan, ini semuanya kita coba nanti. Namun ketika kok nggak ada efeknya, ya ini bisa jadi ada kekurangannya. Kekurangannya di mana? Yang pertama yaitu dha'fu ta'thiril fa'il, kelemahan orang yang membaca. Ya, dia membacanya tadi tidak dengan keyakinan 100%. Dia cuman ya wis tak coba ya, entah sembuh atau tidak, pokoknya dicoba. Nah, ini berarti ada kelemahan di situ. Atau bisa jadi yang ingin dibacakan tadi fisiknya atau hatinya tidak bisa menerima. Kenapa? Selama ini dia memang nggak suka membaca Al-Quran, ya bisa jadi. Atau karena ada penghalang kuat di situ yang menghalang-halangi doa itu atau obat itu bisa menyembuhkan. Yang dikatakan di sini ya, penghalang ini adalah dosa-dosa kita. Ya, jadi untuk bisa menyembuhkan dengan ayat-ayat ya, pertama kita harus yakin ayat-ayat yang kita baca semuanya itu sebagai penyembuh. Kemudian kita akan ketika membaca itu harus penuh dengan keyakinan. Ya. Kemudian juga persiapkan hati kita bahwasanya hati kita harus menerima, tunduk, yakin Allah yang menyembuhkan. Kemudian juga cek apakah kita pernah melakukan dosa yang belum kita istighfar dan taubat. Bisa jadi itu penghalang. Apakah kita pernah mendolimi orang lain kemudian kita belum ya meminta maaf, meminta kerinduannya. Apakah kita pernah melakukan sesuatu ya intinya dosa-dosa tadi yang belum kita bertaubat. Ya, kalau itu semuanya beres, maka insya Allah ya sebagaimana dikatakan di sini, kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa al hissiyah, seperti yang terjadi pada obat-obat ya dan penyakit-penyakit fisik. Ya, ketika fa in udima ta'thiruha qad yakunu li adami qabulil tabi'iyyah li dzalika dawa wa qad yakunu liman in qawiyyin yamna'u min iqtidaihi atharuhu. Ya, beliau mengatakan seperti obat-obat yang digunakan untuk pengobatan fisik. Ya, kalau obat itu tidak berpengaruh, nggak ada efeknya, dilihat dulu, bisa jadi tubuhnya itu tidak bisa menerima, nggak cocok dengan apa? Dengan obat itu sendiri. Atau bisa jadi ada penghalang-penghalang, ya, sehingga nggak masuk, nggak menyerap obat itu ke tubuhnya. Ya, fa inna tabi'ata idza akhadhatid dawa biqabulit tam kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Beliau mengatakan ya, kalau fisik seorang itu menerima sepenuhnya obat itu dengan sempurna, maka efeknya badan bisa mengambil manfaatnya. Wa kadzalikal qalbu, nah ini mulai mengarah ke hati ya. Demikian juga hati ketika dia mengambil ruqa, ya ruqa ini jamak dari ruqyah, bacaan-bacaan, kemudian pelindungan-pelindungan, biqabulin tam, dengan hati yang penuh menerima. Ini berarti hati tadi harus menerima sepenuhnya bahwasanya ayat-ayat, bacaan-bacaan itu semuanya dari Allah, yakin bisa menyembuhkan. Wa kana lirraqi nafsun fa'alun wa hammatun wa mu'athiratun athara fi izalatid da. Demikian juga ketika membaca dia yakin, semangat, termotivasi ya dengan izin Allah ya. Dia bukan orang yang lemah. Jadi membacanya harus penuh dengan keyakinan pasti akan sembuh. Ya, kita coba nanti ya. Jadi harus ada hati yang dibacakan dan juga ada yang membaca itu semuanya harus penuh dengan keyakinan, menerima, tunduk, ya yakin pasti
itu akan menjadi penyembuh. Itu kuncinya ya. Makanya di sini mungkin sebagian ya ada yang mempelajari tentang ruqyah. Ya, ruqyah itu tidak akan berefek ya kalau yang pertama yang membaca itu tidak yakin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang dibacakan itu juga tidak bisa menerima ayat-ayat, nggak bisa menerima sepenuhnya. Cuma juga bisa jadi yang dibacakan itu masih ada dosa-dosa yang dia belum bertaubat. Nah, maka kembali ke sini, ini bagian dari tazkiyatun nafs. Ya, ketika seseorang dosa apapun, sekecil apapun, dia harus bertaubat. Itu akan memudahkan dan melancarkan segala urusannya. Ya, ketika dia sakit, kemudian dia berobat, ya dengan ruqyah akan sembuh. Kenapa? Penghalangnya nggak ada. Demikian juga ketika dia ada masalah, musibah, dia bertakwa kepada Allah, bertobat, akan diberikan jalan keluar. Ya, intinya adalah bersihkan ya hati-hati kita dari dosa-dosa. Yaitu yang bisa sebagai syifa. Ya, demikian dijelaskan di sini. Wa kadzalika doa, demikian juga doa. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Diarahkan lagi, sebagaimana doa itu adalah sebab terkuat yang bisa menghilangkan hal-hal yang kita tidak sukai atau bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Walakin qad yakhtalifu aw yatakhallafu anhu atharuhu. Akan tapi kadang doa kita itu lambat. Maksudnya seolah kita berdoa namun tidak terkabulkan. Kenapa ini? Ya, ini jawabannya adalah imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aun la yuhibbuhu Allahu lima fihi minal udwan wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyatihi 'alaihi waqtad du'a. Jadi bisa jadi dirinya yang sedang berdoa tadi sedang lemah. Dia berdoa tapi enggak yakin. Ya, atau dia doanya itu doa-doa yang buruk. Menggunakan doa-doa untuk keburukan, untuk permusuhan, untuk dendam, yang nggak akan terkabulkan. Atau dia tidak menggunakan di tempat-tempat yang mustajab, ya, tidak menggabungkannya di tempat-tempat yang mustajab. Atau dia berdoa namun dengan hati yang lalai, tidak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati. Ya, maka ibaratnya ini ya sebagai penutup, seperti seseorang yang sedang melepaskan busur panah. Melepaskan panah ya, busurnya itu mungkin kita paham ya. Busur ini kan harus apa ini? Pintalan apa namanya? Ininya apa namanya? Busur ya. Ya, yang melontarkan itu busur ya. Ya, ini kalau kita tarik kuat ya, nanti yang keluar cepat kan, setnya. Tapi kalau kita nariknya cuman begini, kira-kira anak panahnya keluar cepat atau cuma begini aja? Ya itulah kayak kita doa dengan mantap, yakin, kuat ya, tarik, pokoknya kita sangat membutuhkan, kemudian kita lepaskan, pasti anak panah itu akan melesat dengan cepat ke sasaran. Nah, sebagaimana kita doa, kalau doa kita yakin, mantap, dengan penuh menghadap kepada Allah, sangat membutuhkan, yakin bahwasanya ya, siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian kita menghilangkan penghalang-penghalang, yaitu makan dari makan yang halal. Ya, pekerjaan kita pekerjaan yang halal, semuanya dari tidak ada yang haram ya, tidak ada yang haram. Maka ketika berdoa ibaratnya seperti orang yang melepaskan anak panah tadi. Ya, busurnya itu ditarik kuat-kuat, kemudian dilepaskan, pasti keluarnya juga akan melesat. Tapi kalau kita doanya lemah, yang keluar ya tadi kayak tadi, sedikit gitu aja. Ya, maka itulah gambarannya bila mengatakan fayakunu bimanzilatil qaus rikhwi jiddan fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa wa imma lihusul mani' minal ijabah. Maka ibaratnya adalah seperti busur yang lemah, sangat-sangat lemah. Ketika anak panahnya keluar, maka keluarnya juga lemah, kendor ya. Demikian juga busurnya ketika kendor, ya keluarnya juga kendor. Atau bisa jadi dia melakukan penghalang-penghalang doa. Seperti apa? Makan makanan haram, kezaliman, dosa-dosa di hati, dan juga kelalaian. Itu yang bisa menyebabkan doa-doa itu tidak bisa terwujudkan. Jadi itulah pembahasannya. Ini bisa kita amalkan ya. Mulai sekarang ya kita lihat
doa-doa yang kita panjatkan itu terkabulkan atau tidak, kita lihat kita doanya itu yakin atau tidak. Kemudian yang kedua, kita berdoanya itu dengan penuh pengharapan, sangat butuh kepada Allah atau tidak. Kita berdoanya itu sambil lalai atau benar-benar yakin. Kalau lalai, ya tidak akan terkabulkan. Ya demikian juga kita harus menghindarkan diri dari penghalang-penghalang doa, yaitu makanlah makan yang halal, hindari hal-hal yang haram, hindari kezaliman, hindari dosa-dosa dan seterusnya. Jadi itu dengan demikian ya persis seperti seorang melepaskan anak panah dari busur yang kuat, pasti anak panah itu akan melesat dengan kuat ke arah sasarannya. Tapi kalau kita lemah, ya keluarnya cuman ya kita mau manah ke sana tapi keluarnya hanya di depan kita. Ya keludik gitu ya bahasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan sabda Nabi SAW, Uda'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin dengan ijabah Allah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, dari hati yang lengah. Ya, tapi berdoalah dengan penuh keyakinan. Ya, maka doa seperti inilah yang dikatakan nafi'un muzilun lidda walakin ghaflatul qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Jadi doa seperti inilah yang bisa bermanfaat menghilangkan penyakit, tapi hati yang lalai itu yang menghalang-halangi dari kekuatan doa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada selanjutnya saya pribadi, mungkin ada yang ditanyakan. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan tadi, yang kita bahas kali ini adalah tentang pengaruh doa, bacaan-bacaan, ya, kemudian ayat-ayat yang kita baca itu dengan sendirinya asalnya memang sudah sebagai penyembuh. Tinggal bagaimana doa-doa itu mempengaruhi, ya, berpengaruh pada diri kita. Kita lihat diri kita, kita yakin, kemudian kita menerima, atau bisa jadi ada penghalang atau tidak. Kalau kita yakin, hati kita menerima, kemudian gak ada penghalang-penghalang, ya insya Allah, karena Allah adalah syafi yang menyembuhkan, akan menjadi penyembuh. Namun jika kita tidak yakin, kemudian tidak menerima ayat-ayat Allah, dan juga ada penghalang dosa-dosa, kezaliman, ya maka tidak akan berefek. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.